Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas suatu materi audit, yaitu tentang laporan akuntan. Mudah-mudahan kita bisa belajar atau kalian bisa menangkap, memahami apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, meskipun perkuliahan kita dengan cara daring. Saya berharap kalian tetap bersemangat untuk mendengarkan perkuliahan, mengikuti perkuliahan kali ini, meskipun dalam suasana yang dimana negeri kita dilanda oleh penyakit corona. Baik, kita mulai pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ya, setelah kita melakukan atau menjalankan program UTS. Oke, kita mulai ya. Auditor ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan lapangan, pada akhirnya dia harus membuat suatu laporan yang dikenal dengan istilah laporan akuntan. Nah, laporan akuntan yang akan menjadi topik bahasan kita pada kali ini adalah bahwa laporan akuntan itu bisa kita bagi secara garis besarnya itu menjadi dua. Yang pertama adalah yaitu lembaran opini, ya ini lembaran opini, dan yang kedua adalah laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggung jawab dari akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab dari manajemen. Dan yang kedua adalah laporan keuangan. Ya, isinya laporan keuangan yang terdiri dari beberapa item. Yang pertama, neraca, nah bisa kita lihat. Kemudian laporan laba rugi, terus laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi dari bagian umum yang dimana menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, administrasi, serta beban penjualan, dan informasi tambahan yang berisi dari laporan mengenai perincian pos-pos penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, perincian hutang, beban, dan administrasi serta beban penjualan. Nah, hal yang lain lagi di dalam laporan akuntan yang perlu diketahui adalah mengenai tanggal laporan akuntan. Tanggal laporan akuntan itu ya, harus sama dengan tanggal selesainya dari pekerjaan lapangan atau field work audit field work. Nah, artinya apa? Artinya selesainya pekerjaan lapangan ini diartikan kapan auditor sudah keluar dari klien, artinya sudah tidak berada di klien lagi, artinya pekerjaan lapangan itu sudah selesai. Nah, jadi tanggal laporan keuangan itu
bukan pada saat tanggal ditandatanginya laporan, tetapi pada tanggal berapa auditor itu meninggalkan lapangan atau selesai pekerjaan lapangan tadi. Audit fieldwork, ya ini keterangannya. Dan tanggal pernyataan langganan karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan itu bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Nah, jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, ternyata terjadi suatu peristiwa yang penting, yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan pada saat itu laporan keuangan masih belum dikeluarkan, maka auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut. Ini saya kira bisa dipahami ya dengan gampang. Artinya, jadi kalau auditor sudah selesai pekerjaan lapangan, kemudian laporan akuntan masih belum diterbitkan atau belum diserahkan kepada klien, dan ternyata ada terjadi suatu peristiwa yang sangat penting sehingga berpengaruh terhadap permatur material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus mengungkapkan kembali di dalam laporan keuangannya, sekalipun dia sudah selesai atau sudah selesai dari pekerjaan lapangan tadi. Lanjut. Nah, jenis-jenis pendapat akuntan. Ada 4 jenis, ada 5 jenis pendapat akuntan, ya, sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau PSA nomor 28 SA seksi 508. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan keuangan bentuk baku, atau istilahnya unqualified opinion with explanatory language. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau istilahnya qualified opinion. Dan yang keempat adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau istilahnya disclaimer opinion. Nah, kita bahas satu persatu tentang masing-masing pendapat akuntan tadi. Nah, pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Ini merupakan derajat yang tertinggi dari pendapat akuntan. Kapan pendapat ini diberikan? Nah, di sini kita lihat, yaitu jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat di dalam standar profesional akuntan, dan telah mengumpulkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, dalam hal auditor menyatakan pendapat ini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Dalam hal semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas atau perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ya, lanjut. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan di dalam
laporan keuangan bentuk baku atau unqualified opinion with explanatory language. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Nah, syaratnya apa? Pendapat ini diberikan. Yang pertama adalah banyak sekali ya. Ini Bapak baru kasih 3. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan audit independen yang lain. Jadi, auditor dalam hal ini tidak menyandarkan pada pendapatnya sendiri, tetapi sebagian pendapatnya menyandarkan kepada auditor yang independen yang lain. Tapi syaratnya harus yang independen. Kedua, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa. Laporan disajikan menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, yang ketiga, di antara 2 periode akuntansi terdapat suatu perubahan material di dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam penerapannya. Misalnya apa nih poin yang ketiga? Misalnya terjadi perubahan dari metode dari persediaan misalkan. Kalau pertama misalkan kalau yang tahun lalu perusahaan menggunakan metode FIFO, kemudian pada tahun ini berubah menjadi metode LIFO misalkan. Nah, dalam hal ini ada terjadi perubahan di dalam penerapan prinsip akuntansi. Maka ketika itu terjadi, maka auditor atau akuntan bisa memberikan pendapat yang kedua seperti ini tadi. Ada pendapat yang ada hal-hal yang lain yang bisa membuat auditor memberikan pendapat yang kedua ini. Nanti kalian bisa nyari lengkapnya ya. Bapak bisa ngasih 3 aja. Kita lanjut. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, pendapat ini akan dinyatakan oleh auditor apabila ada beberapa kondisi. Nah, ada 3 kondisi ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat yang wajar tanpa pengecualian. Dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat. Jadi wajar tidak memberikan pendapat juga tidak. Yang terjadi adalah memberikan pendapat yang ketiga, yaitu dengan kualifikasi. Yang ketiga, yang C, auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam 1 atau lebih paragraf yang terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya di akhir pembahasan nanti, pendapat-pendapat seperti yang sudah kita bahas ya. Kita lanjut lagi.
Pendapat yang keempat, pendapat tidak wajar. Nah, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, pendapat ini diberikan oleh auditor apabila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, jika pendapat ini diberikan oleh auditor, maka auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat tentang yang pertama, semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar ini kebanyakan. Dampak utama terhadap hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas jika secara praktis dilaksanakan. Jadi ada dua hal itu kalau seandainya auditor memberikan atau menyatakan pendapat yang tidak wajar, maka dia harus bisa mendukung pendapatnya. Kenapa dia memberikan pendapat tidak wajar? Dan yang kedua, dia harus bisa menjelaskan dampak utamanya apa, ya, yang terhadap hal yang menyebabkan pemberian pendapat yang tidak wajar ini, baik dampak terhadap posisi keuangan, dampak terhadap hasil usaha, dampak perubahan ekuitas, dan arus kas. Dia harus jelaskan semua itu kalau seandainya auditor menyatakan pendapat yang tidak wajar. Nah, kita lihat pendapat yang kelima, yang terakhir. Pendapat yang kelima, pendapat akuntan yang kelima, yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, pendapat ini diberikan bila auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam hal ini, auditor harus memberikan semua alasan yang substantif yang bisa mendukung pernyataan auditor tersebut. Nah, pernyataan ini cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai sehingga memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jadi karena auditor ruang lingkupnya dibatasi sehingga auditor tidak bisa melaksanakan audit sebagaimana mestinya, maka auditor bisa menyatakan opini disclaimer opinion, pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, kita lanjut. Kita sudah selesai. Jadi ada 5 jenis laporan akuntan yang kita bahas. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas laporan akuntan seperti apa bentuk bakunya. Ada 10 hal. Nah, kita bahas cepat ya. Yang pertama ada judul. Suatu judul yang memuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat. Yang ketiga, yang keempat, suatu pernyataan bahwa auditing dilakukan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya
agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi ada 3 ya. Adanya bukti-bukti, penentuan prinsip akuntansi, penilaian pernyataan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketujuh, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat. Yang kedelapan, pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material tentang posisi keuangan, tentang neraca, hasil usaha, arus kas, dan sebagainya. Dan yang kesembilan, ada tanda tangan, nama rekan, nomor izin dari usaha kantor akuntan publik tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggal laporan auditor. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas atau sudah sampai ke laporan akuntan publik ya. Contohnya ini. Contoh dari laporan akuntan publik yang atau pendapat yang pertama ini. Bisa kita lihat dari contoh ini. Ini lihat, kalian bisa lihat yaitu di sini ada nama laporan auditor independen ya. Kemudian ada nomornya berapa. Kemudian ini tanggalnya berapa, dia memberikan tanggal. Nah, tanggal ini yang tercantum di dalam laporan ini merupakan tanggal dari kapan berakhir pekerjaan lapangan. Ya, jadi bukan tanggal ditandatangannya laporan ini, tapi pada tanggal kapan selesai pekerjaan lapangan atau stop field work ya. Kemudian kepada siapa ini ditujukan? Ini kepada direksi PT Renico, jalannya alamatnya di sini. Nah, ada alinea yang pertama. Nah, kita lihat. Kami tidak, isinya apa? Kami telah mengaudit neraca PT Renico pada tanggal 31 Desember 2001 serta laporan lebih lama bla 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 bla. Tanggung. Nah, kemudian disebutkan lagi nih. Di sini ada klausul nih. Nah, ini. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab kami atau auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kemudian yang kedua, ini membahas mengenai syarat-syaratnya nih. Kami telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Standar tersebut mengharuskan bla 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 bla. Kemudian ruang lingkupnya audit-audit, bukti-bukti telah didapat. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi dan sebagainya. Nah, yang alinea ketiga adalah alinea mengenai pendapat. Yaitu kita baca ya. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal. Wajar dalam semua hal, yaitu dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Renico pada tanggal 31 Desember 2001 dan hasil usaha. Kemudian perubahan ekuitas, bla 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 dan sebagainya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dan yang terakhir, nah ini tanda tangannya. Tanda tangan dari kantor apa? Kantor akuntan publik Dr. Anda Astrid Krisanti MM. Kemudian tanda tangannya dari yang punya kantor akuntan tadi. Nah, itu contoh dari pendapat akuntan yang wajar. Nah, ini pendapat lain lagi. Untuk yang ini adalah contoh laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian karena adanya pengungkapan yang tidak cukup. Nah, ini lihat nih bedanya nih.
Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikan laporan arus kas yang mengakibatkan tidak lengkapnya pernyataan seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas menyajikan rencana secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Rahmat tanggal ini dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri kira-kira ya. Dan ini yang ketiga, ada contoh lain lagi. Ini yang tidak wajar. Tidak wajar bisa lihat pengecualiannya. Menurut pendapat kami, karena dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Posisi keuangan PT Hartop, nama klien, tanggal 31 Desember 2011 dan 2020, hasil usaha perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak wajar ya. Nah, ini pendapat lain lagi nih. Karena perusahaan tidak melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan kami tidak menerapkan prosedur audit untuk meyakinkan kami atas kuantitas persediaan dan harga perolehan aktiva tetap, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan dan tidak untuk kami menyatakan dan kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Jadi tidak menyatakan pendapat atau menolak memberikan pendapat. Nah, yang lain semua sama kecuali pendapatnya ya. Yang terakhir nih, beberapa contoh laporan. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan dari audit akuntan publik yang independen yang lain. Sama semua. Nah, ada silakan seperti ini. Anda bisa baca sendiri secara lebih cermat ya nanti, karena ini nanti Bapak berikan slide-nya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, akan bisa mempelajarinya sendiri, dan nanti kalau seandainya ada hal-hal yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WA kelas auditing 2. Nah, tapi sebelum Bapak akhiri kuliah ini, jangan lupa Anda memberikan komentar ya, komentar di bawah ya. Ini sebagai tanda absen. Cukup Anda mengetik di kolom komentar nama Anda, sebutkan hadir. Nama hadir. Nah, ini nanti akan jadi bukti bahwa Anda mengikuti kuliah pada kali ini. Oke, saya kira segitu. Saya tutup kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan ada guna bermanfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan nanti kita ketemu di minggu depan dalam pembahasan lain lagi, yaitu insya Allah kita akan membahas kertas kerja untuk aktiva tetap. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.